Punten teh itu masih di slide 8. Sebentar. Oke, sudah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yuli dan teman-teman sekalian ya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu berjudul Persaingan dan Pemangsaan. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu ya anggota dari kelompok kita. Yang pertama ada Rafhadian Arif, yang kedua ada Abil Fadilah, yang ketiga ada Sevia Marcelin, kemudian yang keempat ada saya sendiri, Taufik Fuadin, kemudian yang kelima ada Hendra Prianto. Next. Selanjutnya definisi persaingan. Persaingan menurut beberapa para ahli, yang pertama ada menurut Milne dalam Wetherley tahun 1972. Persaingan adalah usaha dari dua binatang atau lebih untuk mendapat sesuatu yang sama. Yang kedua, menurut Wetherley tahun 1979, persaingan merupakan suatu keadaan yang memastikan persediaan dari sumber yang sama dalam satu daerah lingkungan tertentu yang menghasilkan suatu interaksi yang menimbulkan efek buruk untuk satu atau masing-masing organisme. Yang ketiga, menurut Kleeman dan Selford dalam slide-nya belum jalan. Ya tak, iya ya. Udah teh. Udah ya? Sok boleh diulang aja teh. Iya dalam. Oke. Selanjutnya definisi persaingan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Milne dalam Wetherley tahun 1972, persaingan adalah usaha dari dua binatang atau lebih untuk mendapat sesuatu yang sama. Yang kedua, menurut Wetherley tahun 1979, persaingan merupakan suatu keadaan yang memastikan persediaan dari sumber yang sama dalam satu daerah lingkungan tertentu yang menghasilkan suatu interaksi yang menimbulkan efek buruk untuk satu atau masing-masing organisme. Yang ketiga, menurut Kleeman dan Selford dalam Wetherley tahun 1972, persaingan biologis adalah suatu permintaan oleh dua individu atau lebih dari spesies sesama dalam populasi atau dua spesies atau lebih dalam tingkatan tropik yang sama untuk sumber yang umum di mana permintaan tadi sebenarnya secara potensial terbatas. Selanjutnya persaingan. Persaingan atau biasa disebut kompetisi merupakan bentuk hubungan yang terjadi akibat adanya keterbatasan SDA atau sumber daya alam pada suatu tempat. Kompetisi juga biasanya terjadi antara dua atau lebih individu sejenis. Kompetisi interaksi antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Adapun kebutuhan hidup yang sering diperebutkan antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, wilayah teritorial, dan pasangan untuk kawin. Contohnya pada persaingan pada spesies ikan cupang. Misalnya ikan cupang diletakkan dalam wadah yang sama. Nah, jika wadah tersebut terbatas tempatnya, mereka akan bersaing untuk mendapatkan untuk memperebutkan wilayah teritorialnya. Selanjutnya ada simbiosis. Yang pertama simbiosis amensalisme, yang merupakan interaksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan salah satu dirugikan, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Contohnya hubungan antara Dinoflagellata dengan fitoplankton yang termasuk dalam simbiosis amensalisme. Karena Dinoflagellata menghasilkan senyawa alelokimia yang bisa menyebabkan kematian pada fitoplankton. Selain itu, Dinoflagellata juga menyebabkan perairan menjadi berwarna kemerah-merahan seperti pada gambar.
Hmm, hal tersebut menyebabkan kerugian untuk biota laut lainnya. Tetapi untuk Dinoflagellata sendiri tersebut tidak menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yang merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan kerugian, sedangkan yang lain mendapat keuntungan. Nah, contohnya pada white spot di tubuh ikan. Jadi white spot itu kan muncul di sekitaran tubuh ikan kan. Ada juga white spot yang tumbuh di bagian insangnya. Nah, jika white spot tersebut tumbuh di insang ikan, maka ikan tersebut akan sulit mendapatkan oksigen karena si insangnya tersebut tertutup oleh si white spotnya. Itu makanya lama-kelamaan jika white spot itu dibiarkan, ikan yang diinangin tersebut akan mengalami kematian gitu. Nah, si white spot tersendiri itu mendapat keuntungan karena si white spot itu kan mendapatkan inang gitu. Menurut Cahyani, tahun 2015, persaingan antar organisme dapat berakibat pada ekosistem jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu menyebabkan perubahan ekologis, seperti misalnya ikan lele dan kelompok predator lainnya. Dia kan akan berkompetisi, maka ada yang kalah, ya kan? Nah, dari kelompok predator yang kalah itu, maka si mangsanya ini akan mengakibatkan perubahan ke lingkungannya itu. Terus ada yang jangka panjang akan menyebabkan terjadinya evolusi. Contohnya misalkan ada organisme di laut berkompetisi, lalu sebagian organismenya itu ada yang kalah gitu. Terus, nah yang kalah ini mencoba ke tempat yang baru, seperti misalkan pindah ke darat. Nah, nanti dalam proses pindah ke darat itu, maka akan terjadi evolusi-evolusi seperti perubahan morfologi, fisiologi, dan lain-lain. Lanjut. Boleh di next, Teh. Lalu ada interaksi interspesifik dan intraspesifik. Interaksi interspesifik adalah kompetisi yang terjadi pada dua individu yang berlainan spesies. Kompetisi ini terjadi jika dua atau lebih populasi menempati tempat yang sama dalam suatu wilayah yang sama dan memiliki kebutuhan hidup yang sama. Contohnya kompetisi ikan lele dan ikan gabus untuk memperebutkan makanan, dan contohnya seperti predasi juga bisa dicontohkan sebagai hubungan interspesifik. Lalu ada hubungan intraspesifik. Hubungan intraspesifik ini terjadi pada individu-individu yang termasuk dalam satu spesies yang sama. Contohnya misalkan kompetisi pada ikan nila yang memperebutkan pakan di perairan yang sama. Bisa di next, Teh. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya persaingan. Yang pertama itu ada makanan. Jika misalkan ada jumlah makannya lebih sedikit gitu ya daripada jumlah ikannya, maka itu bisa menyebabkan persaingan. Itu yang makanan. Untuk yang kedua ada tempat tinggal. Misalkan tempat tinggalnya itu ya lebih sempit gitu, lebih sedikit gitu dari jumlah ikannya. Bisa saja itu kan kolamnya gitu ya, jadi sempit gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan persaingan gitu ikannya. Kemudian yang ketiga ada pasangan kawinnya. Biasanya ikan cupang ya, biasanya ada yang misalkan ada perebutkan wilayah juga, ada bisa untuk pasangan kawin gitu. Bisa menimbulkan persaingan. Kemudian yang keempat itu kurang lebih sama ya dengan tempat tinggal gitu. Dari ruang gerak ikannya sendiri gitu. Misalkan kolamnya sempit gitu ya, otomatis ruang gerak ikan juga jadi lebih sempit gitu. Jadi timbul persaingan juga di dalam perairan gitu. Terus persaingan akan semakin hebat gitu apabila organisme yang bersaing tersebut mempunyai kebutuhan hampir sama. Apabila antara dua spesies yang berkompetisi terjadi persaingan yang semakin kuat, maka salah satu di antaranya akan kalah. Jadi dua spesies yang berbeda tidak dapat menduduki relung ekologi yang sama gitu. Next, Teh.
Tadi ya, persaingan terhadap makanan. Persaingan terhadap makanan berkaitan dengan kemampuan suatu organisme dalam mempertahankan keberadaannya di peradaban tersebut. Jika ketersediaan makanan terbatas gitu, sedangkan populasi ikan dalam jumlah besar, maka akan terjadi persaingan dalam memperebutkan makanan tersebut. Sebaliknya ya, jika makanan yang tersedia di alam dalam jumlah besar gitu, sedangkan populasi ikan dalam jumlah kecil, maka persaingan tidak akan terjadi gitu. Contoh itu di dalam gambar ya, ikan kecil dan udang bersaing untuk mendapatkan plankton gitu, mendapatkan fitoplankton. Next deh. Selanjutnya pemangsaan atau predasi. Organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau pemangsa. Sedangkan organisme yang dimakan disebut prey atau mangsa. Predasi yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya itu kayak ikan piranha yang sebagai predator dan ikan kecil sebagai mangsa. Contohnya itu kayak ikan gapi. Next teh. Ya, selanjutnya ada rumus Index of Selectivity. E sama dengan RI dikurang PI per RI ditambah PI. Nah, keterangannya itu sebagai berikut. RI adalah jumlah relatif macam-macam organisme yang dimakan. Sedangkan PI adalah jumlah relatif macam organisme dalam perairan. Nilainya berkisar antara plus 1 sampai min 1. Jika E sama dengan 1, artinya tidak ada seleksi ikan pemangsa terhadap makanannya. Jika E kurang dari 1, artinya ada pilihan. Jika E lebih dari 1, makanan tersebut tidak digemari oleh para pemangsa. Next slide. Nah, selanjutnya rumus Index of Preponderance. IP sama dengan VI dikali OI dibagi sigma VI dikali OI. Dengan keterangan, VI adalah persentase volume satu makanan. OI persentase frekuensi kejadian satu macam makanan. Dan sigma VI OI adalah jumlah VI dikali OI semua macam makanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan ya untuk persaingan dan pemangsaan. Mangga barangkali Akang Tete yang mau bertanya gitu. Oh, punten Bu, ini jadi 2 sesi Bu. Ya, 2 sesi 3 pertanyaan masing-masing ya. Oh, baik Bu. Silakan ya raise hand-nya atau boleh di kolom chat juga. Oh, sudah ada. Mangga Teh Ayu Zulfitri. Itu ya pertanyaannya, sebutkan format bertanyanya, sebutkan nama, NPM, terus dari kelompok mana. Terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Zulfitri, NPM 162 dari kelompok 9. Jadi mau nanya, kalau di laut lepas itu, kalau di laut lepas atau lingkungan liar itu kan ikan udah biasa gitu melakukan persaingan kayak dalam perebutan sarang untuk pemijahan gitu. Nah, mau tanya, kalau misalnya ikannya di budidaya tuh tingkat persaingannya tinggi atau enggak gitu? Kalau misalnya iya, gimana cara agar si pembudidaya tersebut dapat meminimalisir sifat kompetisi pada ikan budidayanya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Teh Ayu. Mangga selanjutnya Kang Haikal Dapa. Makasih Kang Topik, izin bertanya ya. Kalau ikan lele itu kan, kalau yang saya tahu ya, kanibal. Nah, mengapa itu ikan lele itu bisa kanibal itu? Apakah ikan lele itu termasuk ke apa tuh hubungan intra apa tuh yang tadi dijelaskan? Terus cara upaya pencegahan kanibal itu gimana ya? Oke, terima kasih Kang Haikal atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kang Kofi, mangga. Baik, nama saya Muhammad Hopi Istakwi Tahtian, NPM akhir 140 dari kelompok 1. Izin bertanya, tadi disebutkan salah satu dampak negatif persaingan adalah kanibalisme. Nah,
Kanibalisme ini berlaku untuk ikan yang karnivora saja atau semua jenis ikan dapat menjadi kanibalisme? Oke, oke. Terima kasih Kang Kofi atas pertanyaannya. Mungkin di stop dulu ya karena satu sesi 3 penanya. Mangga Kang Tete kelompok 5 yang mau menjawab. Mohon izin Kang, mau menampilkan video. Oh iya, mangga teh. Kelupaan. Sudah terlihat belum Kang? Have you ever fed birds at the beach? You probably noticed that they'll compete with one another for a meal. Teh punten, belum ada videonya. Let's dive in and take a look at this behavior in marine ecosystems. In order to survive, organisms need access to a range of living or biotic Teselin, punten teh. Di Ibu nggak ada videonya, Teselin. Tadi belum ada teh, punten. Teselin mangga boleh diulang. Sebentar. Have you ever fed birds at the beach? You probably noticed that they'll compete with one another for a meal. But this doesn't just happen with seagulls. It happens in every ecosystem around the world. Let's dive in. Punten di saya videonya hitam. Ecosystems. Sama, saya kayak gitu. Nggak ada teh gambarnya teh, punten. Iya, sama teh, di saya juga nggak ada teh. Nggak ada Ya, videonya. Teh, sama teh. Sebentar. Have you ever fed birds at the beach? You probably know. Notice that they'll compete with one another for a meal. But this doesn't just happen with seagulls. It happens in Sudah teh every lancar teh. ecosystem around the world. Let's dive in and take a look at this behavior in marine ecosystems. In order to survive, organisms need access to a range of living or biotic factors, such as food and mates. They also need non-living or abiotic factors, such as light and shelter. But in any ecosystem, these resources are limited. Because organisms of the same species need the same resources, they compete against one another to get them, such
such as these king crabs who fight it out for food, shelter, or a mate. This type of relationship between organisms is known as competition. There is a constant struggle for survival in any ecosystem, and many organisms die, especially the young, old, and weak. But organisms don't need to fight one another to be in competition. These wrasse fish are in competition with one another just because they're all eating the same sea jelly. And this resource is limited. Shelter is just as important as finding food. Having outgrown his shell, this hairy red hermit crab fights another crab for his bigger shell. The bigger shell will provide more space for his growing body, as well as shelter and protection from predators. Competition also occurs when organisms mature and are ready to reproduce. These male Antarctic fur seals fight one another for territory on the beach, which gives them access to females for mating. Other species take a different approach. For example, a male pufferfish spends hours creating intricate patterns in the sand, known as crop circles. These are designed to attract a female pufferfish. If the male's skills are deemed worthy by the female, she'll lay eggs in the center of the crop circle. But it's important to note that competition occurs between organisms of different species too. Surgeonfish, for example, eat the same coral as parrotfish. Even though they're different species, they're still competing with one another for the same limited resource. To the casual observer, not much is taking place in these waters, but it only appears that way. A closer look reveals something remarkable. The reef stonefish. The stonefish spends its days lying near rocks and coral, or burrowed in the sand, hiding in plain sight. Its warty, bumpy skin is nearly indistinguishable from the sand and coral surrounding it. It's an amazing adaptation. In addition to excellent camouflage, stonefish claim the title of most venomous fish in the world. The unclad foot of an unwary water enthusiast is a prime target for its powerful toxin. But otherwise, the stonefish is content to remain motionless until a small fish swims by. And quick as a flash, the stonefish gets a snack. Mohon izin Kang untuk menjawab pertanyaan dari Teh Ayu. Mangga Teh, mangga. Tadi kan Teh Ayu kan menanya perihal ikan yang dibudidaya tuh tingkat persaingannya tinggi atau tidak. Kalau iya, gimana cara agar si pembudidaya tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir sifat kompetisi pada ikan budidayanya kan? Aku mau jawab. Jawabannya iya, karena ikan yang dibudidaya akan mengalami persaingan yang tinggi. Ikan akan memperebutkan makanan yang diberikan oleh manusia. Jika ikan tersebut tidak agresif dalam mendapatkan makanan, maka ikan tersebut tidak akan mendapatkan makanan. Solusinya yaitu pembudidaya harus bisa memprediksi pemberian pakan yang sesuai untuk ikan-ikan tersebut dan tepat jumlahnya, serta waktu yang ditentukan dalam pemberian pakan. Oke, Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Punten, saya mau jawab pertanyaannya Kang Haikal ya. Tadi kan pertanyaannya
faktor apa saja yang bikin ikan lele itu kanibal, terus sama cara pencegahannya. Nah, faktor yang membuat ikan lele menjadi kanibal itu pertama, kanibalisme akibat perbedaan ukuran. Nah, ikan lele ini cenderung kalau dipelihara itu cenderung yang besar itu kalau nggak dikasih makan, nanti dia bakal makan yang kecil gitu. Terus yang kedua, kanibalisme akibat padat tebar terlalu tinggi. Nah, ini tuh terjadi kalau misalkan kita miara ikan lele tuh di satu kolam tapi lelenya banyak gitu. Terus jadi lelenya susah gerak gitu, dempet-dempetan. Nah, terus kan gara-gara itu nanti dia saling memperebutkan pakan. Nah, kalau pakannya habis, karena sering dempet-dempetan gitu, nanti dia bisa jadi kanibal gitu karena nggak dapat pakan. Terus yang kedua, kanibalisme akibat keterlambatan memberi pakan. Yang terakhir, kanibalisme akibat stres lingkungan. Nah, cara mencegah biar lelenya nggak kanibal ini, dengan cara yang pertama, jangan membudidayakan lele di air jernih. Kenapa nggak boleh di air jernih? Karena kalau airnya jernih, jadi lelenya bisa lihat lele yang lain. Jadi bisa memicu terjadinya kanibal gitu kalau lelenya melihat lele yang lain. Terus yang kedua, jangan terlambat memberi pakan. Itu sudah jelas ya, kalau beri makannya telat ya udah. Terus yang ketiga, melakukan penyortiran ukuran. Nah, kenapa harus disortir? Biar ikan lele yang gede itu nggak kanibal gitu kayak ikan lele yang kecil gitu. Nah, penyortiran ini sebaiknya dilakukan setiap 1 atau 2 minggu sekali gitu. Terus yang terakhir, memberi azola pada kolam. Nah, azola ini bermanfaat sebagai pakan alternatif bagi lele dan dapat menjadi makanan pengganjal lapar saat lele merasa lapar. Apakah terjawab, Kang Haikal? Oh iya, terjawab. Cok. Terus kalau yang kanibal itu termasuk hubungan intraspesifik gak sih? Bukan. Itu hubungan interspesifik karena dia kan masih satu individu yang sama. Bukannya intra ya kalau yang satu individu yang sama? Oh iya, maaf, intra, sorry, salah. Oke, makasih ya. Siap. Izin mencoba jawab pertanyaan dari Kang Kofi ya tadi. Dampak negatif dari persaingan itu kan, iya sih benar dari kanibalisme ya. Terus pertanyaannya, apakah apa tadi? Boleh diulang Kang Kofi? Punten. Ya, apakah kanibalisme berlaku untuk ikan yang karnivora saja atau semua jenis ikan dapat menjadi kanibalisme? Oke, ya. Kanibalisme itu ya pada umumnya sering terjadi gitu pada ikan yang omnivora. Kan ikan omnivora itu ya ikan yang pemakan segala gitu ya. Kayak contohnya ikan lele itu ya. Itu sih. Terus misalkan ketersediaan atau pemberian pakannya cukup gitu, ya insya Allah itu bisa mencegah gitu terjadinya kanibalisme. Sebaliknya gitu, misalkan jumlah pakannya sedikit gitu, sedangkan jumlah ikannya banyak, ya itu bisa menimbulkan kanibalisme gitu. Jadi menyesuaikan aja gitu kitanya pemberian pakannya gitu agar tidak terjadi kanibalisme gitu. Ini itu sih Kang. Jadi pada ikan yang omnivora gitu, pada umumnya gitu yang kanibalisme. Gimana Kang Kofi, terjawab? Iya Kang, makasih Kang jawabannya. Oke. Ini udah ada di kolom chat ya pertanyaan dari Kang Rama sama Teh Jenny. Oh, sepertinya cukup nih, ada Kang Aji juga yang nanya. Mangga Kang Tete kelompok 5 barangkali ada yang bisa jawab.
Mungkin ditunggu sebentar ya, lagi didiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok kita. Izin menjawab untuk pertanyaan Kang Aji. Untuk daya predasi dari ikan cupang seperti itu tidak ada, tetapi untuk persaingan pada ikan cupang itu sendiri, contohnya itu kayak memperbuatkan wilayah seperti itu, Kang Aji. Gimana Kang? Punten kurang jelas di ini sayanya. Jadi ikan cupang itu seperti kayak seperti itu tidak ada, cuman untuk persaingan sendiri pada ikan cupang itu ada, contohnya itu kayak memperebutkan wilayah. Contohnya itu kayak ikan cupang disatuin ya antara dua ikan cupang, nah itu kan saling berantem ya tuh. Artinya itu memperebutkan wilayah. Itu. Kang Hendra punten sekali lagi bisa diulang soalnya patah-patah di saya. Punten pisan. Jadi kurang jelas. Jadi daya predasi pada ikan cupang itu sepertinya tidak ada, tetapi untuk ikan cupang terdapat persaingan seperti memperebutkan wilayah. Ya contohnya itu dua ikan cupang yang disatuin, mereka tuh saling berantem. Nah itu menunjukkan adanya persaingan pada ikan cupang tersebut. Siap-siap Kang, baik. Terima kasih Kang atas jawabannya. Izin menambahkannya dari pertanyaan Kang Haji. Jadi bukan hanya memperebutkan wilayah gitu ya ikan cupang. Seperti yang udah disebutin tadi ya, kan ada gitu ya faktornya, ada persaingan pasangan kawin juga gitu dari ikan cupangnya gitu. Jadi ada apa ya, persaingan pasangan kawin gitu pada ikan cupang. Jadi timbullah persaingan gitu. Seperti itu Kang. Baik Kang, siap. Terima kasih atas jawaban tambahan jawabannya. Siap, sama-sama Kang. Mangga Kang Teteh, ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Sudah 3 pertanyaan dijawab? Masih ada 2 pertanyaan Bu yang belum dijawab. Sebentar Bu, lagi didiskusikan. Oke.
Eh, mau mencoba jawab pertanyaan dari Kang Rama ya. Pertanyaannya, apabila dalam suatu kolam buatan manusia terdapat sumber pakan alami ikan seperti fitoplankton yang berlimpah dan dua jenis ikan yang golongannya sama gitu, misalkan sama-sama herbivora, maka apa yang akan terjadi? Apakah salah satu di antara mereka akan berpuasa? Eh, apa ya? Kan ikan itu ya, misalkan di suatu kolam gitu ya, ada pakan alami misalkan fitoplankton. Maka kayak yang terjadi itu sebenarnya bukan ikannya puasa, Kang. Jadi mungkin adanya apa ya, kompetisi gitu di dalamnya gitu. Jadi kan misalkan ada ikan gitu ya di suatu kolam, terus ada pakan alami, kan ada gitu ya, fitoplankton sendiri kan eh, produsen gitu ya dari rantai makanan gitu. Terus otomatis si ikannya juga kan eh, makan apa yang ada gitu ya di kolamnya gitu. Misalkan fitoplankton kan pakan alami, pakan buatan juga kan sepertinya itu dimakan gitu ya. Jadi ikan tuh kayak nggak puasa gitu, Kang, tetap makan gitu, tapi adanya kompetisi di dalam kolam tersebut gitu, Kang. Mungkin seperti itu, Kang, yang bisa saya jawab. Mangga ya dari yang lain, apa yang tambahin? Kalau sudah jelas, ya, siap. Sama-sama, Kang Rama. Mangga, Kang Tete, ada satu lagi pertanyaan yang belum dijawab. Mohon izin, mau izin menjawab pertanyaan dari Teh Jenny. Kan tadi kan Teh Jenny nanya tentang ikan patin yang memakan telur dari ikan yang baru memijah. Nah, cara untuk meminimalisir hal tersebut bagaimana kan? Menurut pendapat saya dari literatur yang pernah saya baca itu kan jadi tuh sebelum ikan patin tersebut sebelum ikan patin bertelur kan biasanya kan dicek terlebih dahulu ya, untuk untuk mengetahui apakah telur tersebut siap atau tidaknya. Jadi tuh sebelum telurnya menetas, ikan patinnya tuh dipisahin terlebih dahulu agar tidak dimakan oleh ikan yang lainnya. Ada yang ingin menambahkan dari Akang Tete lainnya? Bagaimana? Teh Jenny sudah terjawab? Oh, sudah katanya Teh di kolom chat. Sepertinya udah selesai semua, Bu. Sesi keduanya sudah belum ya? Tadi udah, Bu, sesi kedua di kolom chat semua, Bu, pertanyaannya. Oh, udah jawab? Udah, Bu. Baik. Kebetulan hari ini saya ada jadwal, dikasih jadwal dokter, nggak bisa nawar lagi, udah janjian. Jadi kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Diskusinya boleh dilanjutkan kalau misalnya masih ada yang harus tanyakan ke presenter, bisa ditanyakan melalui grup Anda ya, dibatasi sampai 3 pertanyaan berikutnya dijawab, kemudian dimasukkan ke dalam notulensi. Apabila tidak ada, bisa cukup yang 2 sesi sekarang ini saja dilaporkan. Baik ya, terima kasih untuk atensi hari ini. Minggu depan kalian akan ketemu dengan tim teaching dari mata kuliah Bioper yang lain. Jadi ini kuliah terakhir saya dengan Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Makasih banyak Bu.